pada saat pandemi penuh. Iya, betul. Ya. Kita kemana-mana nggak ada. Nah, di sini juga penuh. Oh, iya. Jadi sekarang karena mungkin lagi recovery ya. Ya. Jadi semuanya serba canggih. Ya. Mau apa lagi kalau nggak datang ke sini Iya. jadi takut. Semuanya harus happy di sini. Ya. Oh, jadi ini ruangan narkoba. Iya, ini ruang. Dengan suasana tinggi. Karena di sini ada psikiater, psikolog, ada Mas Misran ini. Kita duduk santai nih, Mbak ini. Pak Direktur, kita ada di ruangan yang bersuasana pink, sangat soft. Ruangan apa ini, Dokter? Ini ruangan poliklinik narkoba, kemudian ruangan institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkoba. Ya, jadi memang kita buat ruangan tersendiri. Masuknya pun nanti dari Jalan Otista. Ya. Oh, gitu. Jadi mereka bisa menikmati di sini. Ini ada ini, cuman kita tutup masih. Kemudian tindakan yang dilakukan, saya dengar juga bukan hanya terapi medis buat pecandunya, tapi juga terapi keluarga. Ya. Begitu. Saya akan mengundang beberapa institusi yang memang sangat concern dengan narkoba ya. Salah satunya nanti kita undang Bali Rehab ya, kemudian ya memang sudah ada kerjasamanya, cuman Dengan BNN, kemudian juga dengan beberapa yayasan ya. Termasuk dalam kita melakukan terapi, pendekatannya kan medis dan sosial. Iya. Dan medisnya sudah kita siapkan termasuk obat-obatannya. Kalau sosialnya kita berkolaborasi dengan keluarga. Ya, karena itu adalah faktor penting di dalam penyembuhan ya. Iya. Jadi Dan pasti dampak yang utama yang mereka rasakan dari keluarga juga ya. ada istilahnya dalam bahasa terapi itu ada significant other. Ya, significant other itu berarti orang yang memang sangat signifikan di dalam merubahan perilaku penyalahgunaan. Nah, itu yang disebut dengan terapi keluarga tadi. Ya. Kita undang ya, misalnya pacarnya kalau memang dia masih belum menikah kan pasti ada orang yang paling berarti dalam hidupnya. Nah, itu kita kolaborasi di sini, termasuk juga lingkungan. Jadi penyembuhan menyeluruh bukan hanya dengan terapi obat saja. Makanya kita buat senyaman mungkin. Ya. Nuansanya juga pink nih. Pink ini Tidak bahasa mungkin hati, ya. bahasa hati nih ya. Tidak mungkin seram. Iya, bahasa hati. Kan orang kena narkoba ini kan lebih banyak karena masalah ini ya. Kejiwaan ya. Apa ya? Suasana hati yang lagi mencari jati diri, apa namanya? Lagi galau, kira-kira begitu ya. Makanya kita buat sedemikian rupa, kemudian ada beberapa ruangan-ruangan untuk konsultasi baik dengan keluarganya ataupun dengan yang lain di sini. Seperti itu. Kita minum, ada juga untuk minum metadon juga ada di sini, di farmasi sini. Memang pasiennya semakin sedikit ya, tetapi Lebih bagus dong. saya Berarti berhasil. saya masih belum percaya bahwa orang yang menggunakan narkoba itu menurun. Oh iya Tuh. betul. Makanya termasuk lem ya, termasuk penggunaan tanaman yang di masyarakat ya, kayak Ada juga tanaman ada. di masyarakat. Contohnya apa namanya itu yang biasa dipakai itu apa ya? Bukan, ada yang suka dipakai anak-anak itu kecubu. Oh, Ya. kecubung ya. Saya pernah dengar. Itu bisa di sini kita. Apa sih? Itu juga bisa menjadikan gangguan juga. Iya. Aditif juga. Ya. Oh. Karena itu salah satu sifat zat-zat yang memabukkan, kemudian yang menjadikan dia ketergantungan kan aditif ya. Mungkin perlu juga ya kolaborasi dengan sekolah-sekolah. Mungkin Ya. selanjutnya Kita akan untuk memberikan pengertian Ya. tentang narkoba terutama ini. Memang sudah dilaksanakan. Oh, sudah, ya. Jadi kita sebar tim kita untuk mensosialisasikan. Karena kita ini yang perlu kita jaga dari itu.
Yang paling penting memang semua punya peran ya. Tapi Pemerintah juga harus menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga orang juga nggak takut di sini Iya. gitu ya. Kan dulu kan ceritanya kalau orang, mohon maaf dalam tanda kutip, memakai narkoba kan takut ditangkap, iya. kan gitu ya. Kalau pakai, padahal sebenarnya itu korban. Nah, dengan adanya program pemerintah yang disebut IPWL ya, Institut Wajib Lapor, kita juga termasuk yang ditunjuk oleh pemerintah pusat di sini. Perlakuannya juga sangat penting ya. Iya. Karena bahwa itu sebagai korban, bukan sebagai seseorang yang harus kita Betul. jauhi. Orang yang pemakai, pecandu, itu mau berhenti jadi pencandu itu sulit. Oh, Jadi penuh dengan perjuangan. Itu. kalau harus didukung. Iya, jadi harus kita kuatkan komitmennya terhadap mereka-mereka yang mau sembuh. Karena apa? Untuk memutus dia nggak pakai itu perjuangan itu luar biasa. Jangan dikira wah gampang kok gitu. Ternyata ada yang disebut dengan gejala putus zat. Putus zat. Ya, yang biasanya disebut dengan sakau. Gitu loh. Gejala putus zat itu sakau itu luar biasa sakitnya. Agar dia nggak sakit, bagaimana caranya? Kalau orang yang tidak punya komitmen mau sembuh, dia pakai terus zat itu, obat itu, narkoba itu. Tapi kalau dia ingin sembuh, dia mencoba diri sendiri berhenti. Sakit badan, sakit pikiran, sakit segala macam Makanya itu gitu. yang menyebabkan dia terus memakai. Ya, nah, agar bisa memutus sakau itu ya konsultasi, pembimbingan, penguatan, kemudian juga ada support dari keluarga atau seorang yang paling penting dalam hidupnya gitu. Nah, tempatnya lah di sini. Disinilah tempatnya. Makanya ada yang ketergantungan putau. Dulu kan tahun 90-an kan ramai. Iya. 90-an, tahun 2000-an kan ramai ya. Dulu waktu kami 2011 membangun pusat terapi metadon di sini, pasiennya itu ada 34 ke 32 orang. Sekarang tinggal 2 ya, Mas Misran ya. Artinya kan berhasil gitu. Berhasil. Perlu kesabaran. Ini dari 2011 sampai 2000 berapa? 10 tahun. 10 tahun. Masih ada sisa 2. Tapi masa depan kan masih panjang ya. Iya. Kalau kita rangkum kembali mungkin ya. Dulu kan lucunya begini, orang yang tidak kuat dengan putau dia selalu pakai putau. Iya. Ya. Putau itu kan heroin yang disuntik. Iya, disuntik. Apa efeknya? Efeknya ya kena HIV ya. Oh iya. HIV AIDS Iya. karena kan harus ini Bareng-bareng. bareng. Kemudian kalau enggak dia nggak punya duit bisa mencuri atau menjual barangnya orang tua, pusing kan orang tua. Atau dia mencuri dipukulin orang. Jadi kriminal meningkat. Nah, dengan adanya pengobatan metadon di sini mereka semakin mulai bagus ya. Yang orang yang mungkin HIV, kita juga di sini ada pengobatan HIV-nya. Oh, ada Itu juga ada, pengobatan ya. Karena juga program nasional gitu. Dan alhamdulillah tinggal 2, alhamdulillah dari 34 orang. Artinya apa? Perlu perjuangan panjang gitu. Dan perlu apa namanya? Perlu kesediaan kita semua untuk bisa menangani ini semuanya. Terutama mungkin kita harus memasyarakatkan, memberitahu kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, Iya. dokter. Terutama ini sudah ada. Iya, iya. Jangan sampai disembunyikan. Mungkin ada yang disembunyikan ya dokter. Ya bisa jadi kan kita Iya, nggak orang tahu. tua Jadi malu. kan kesadaran masyarakat mungkin ada yang belum sadar ya. Kalau belum sadar ya mungkin ini. Jadi akhirnya tidak akan sembuh. Gitu. Oh, iya. Kemudian untuk perawatannya nih dokter, apakah ada menggunakan BPJS juga untuk Nah di sini? ini ya untuk narkoba, penyalahgunaan narkoba itu BPJS tidak menanggung. Gitu. Tetapi ada untuk yang tidak mampu Iya. itu ada pembiayaan dari Kementerian Kesehatan. Oh, oke. Jadi Jadi- tetap ada perlindungannya Betul, untuk iya. yang tidak mampu. Tapi harus memperlihatkan dia punya Surat. PBI, Oh. PBI. Jadi dia punya BPJS tapi PBI. Oh, yang Betul. untuk orang tidak mampu. Ya, cuman bukan BPJS yang menanggung tapi Kementerian Kesehatan. Itu yang disebut dengan program IPWL. Ya, jadi Tapi silakan aja intinya datang ke sini. Ada ini ya dokter ya, ada yang menanggung lainnya. Betul. Jadi kalau tidak tercover pemerintah oleh BPJS, masih tetap di-cover. ya, pemerintah masih tetap bertanggung jawab terhadap
masalah-masalah kesehatan dan narkoba. Walaupun itu adalah dalam tanda kutip, oh kenapa dia pakai narkoba, tetap di cover. Dan pasti pastikan dulu datang ke sini pasti dilayani. Tuh. Ya. Bukan ada nih cerita-cerita yang ditolak, insya Allah di sini tidak ada penolakan. Ya. Kita akan terus membantu ya. Selagi kita bisa, maka kita akan lakukan. Kalaupun tidak bisa, mungkin ya harus bersabar. Iya. Karena Diusahakan. ya pelayanan kita ini kan memang juga ada batasnya. Iya betul. Kalau semuanya datang ya alhamdulillah, tapi sampai sekarang kan yang datang kan sedikit. Iya. Jadi kita mesti bisa memberikan layanan terbaik gitu. Nah, ke depan juga kami berusaha untuk bisa meningkatkan layanan yang bisa mencakup seluruh. Nah, salah satu pengembangan rumah sakit sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat ya. Karena kita juga tidak serta-merta membuat layanan yang tidak diatur. Iya betul. Tuh. Tiba-tiba Karena kita sudah membuat ada. gitu. Dan ini saya bergembira ya, karena rumah sakit diberikan kewenangan lebih ya untuk mengembangkan. Kalau dulu kan tidak ada pasal dalam kebijakan layanan kesehatan jiwa, tidak ada. Jadi sekarang ada pasal sendiri, rumah sakit khusus dapat mengembangkan pelayanan di luar kekhususannya. Nah, itu pasal ini sangat membantu kita. Kita datang ke Bapeda untuk asistensi anggaran, kita lihatkan, oh iya betul Pak, bisa Pak gitu. Kalau dulu ditutup rapat, nggak bisa, ini harus melayani ini gitu, sesuai yang tupoksinya gitu. Sekarang enggak. Makanya itu tantangan buat saya ataupun direktur nanti ke depan kalau memang ada yang menggantikan saya gitu, kira-kira begitu. Jadi teruslah berkarya, berkembang agar masyarakat juga tercerahkan dan kita melayani dengan hati sesuai dengan slogan Rumah Sakit Atma Husada. Nanti dari sini kita lihat gizi. Saya ingin memperlihatkan gizi kita itu terbaik lah untuk pasien-pasien yang dirawat ya. Jangan kesannya kotor, banyak tikus ya, kemudian kan nggak pernah yang penting ada gitu, nggak pernah dipikirkan bagaimana gizinya gitu. Kita lihat ya. Oke. Koordinator mengajak kita ke ruangan penyajian. Menyajikan makanan. Jadi prosesnya dari mulai sana, kemudian sampai sini sudah disajikan. Tuh. Ada yang menggunakan ini. Ini untuk yang apa nih, Pak Direktur Beda? Untuk rawat inap. Oh, untuk rawat inap, tapi Iya. menggunakan ini. Iya, menggunakan ini. Kalian. Ada sebagian yang menggunakan ini. Tempat ya, sayur. Ada yang menggunakan ini. Kalau yang di ruangan baru ada ya, tapi pasiennya tidak ada ya. Iya. Jadi ini menggunakan tempat seperti ini. Nah. Kita lengkap, ada sayur, lauknya 2 macam, nabati dan hewani. Ada buahnya juga. Ini kalau sudah siap saji ke sana. Nah, kita lihat bagaimana cara proses makanan. Oh ya, ruangan dapurnya. Dapur. Ruangan dapurnya. Ini dalam proses masak ya. Ruangan dapurnya sangat bersih. Tidak ada yang Halo. Nggak ada yang mengerikan, tikus, ya. tidak ada. Karena ruangannya sangat tertutup ya. Dan higienis, sangat bersih. Jadi benar-benar dipikirkan sampai ke cuciannya, ke air minumnya, Ya. juga kebersihan makanannya.
Ini yang tidak dipunyai oleh rumah sakit di apa? Di Kaltim. Pusat ADHD, autis dan kesulitan belajar. Termasuk ada penitipan anak yang belum dipunyai oleh rumah sakit umum yang lain. manapun. Jadi ini termasuk yang pertama. Iya, di Kaltim. Oh iya, pertama di Kaltim. Ya. Sebagai Ini pionir. mau dikembangkan oleh Bu Sekda. Mudah-mudahan. Ya. Keliling sampai juga kita di spot yang luar biasa. Mungkin tidak terpikir oleh kita. Ini sebuah spot di mana nih Pak Direktur kita? Ya, ini corner bisnis kita. Jadi iya. melibatkan masyarakat di sekitar ya. Bagi mereka-mereka ya yang jualan di depan, kita pindahkan ke sini. Oh iya, yang Ya. ada di depan. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa jadi. Ini sudah jadi. Iya. Kontrak juga sudah kita buat dengan masyarakat di sekitar sini. Jadi tidak ada yang kumuh lagi di depan ya. Kita memberikan Pemandangan keindahan ya. di sana ya. Ini juga ada, mereka juga bisa bekerja sama Ekonomi ya, bisa ekonomi juga memajukan meningkat. ekonomi. Pengunjung yang datang ke pengunjungnya sini juga tidak nyaman. takut makan di sana gitu. Iya. Kita siapkan yang hijin ya. Termasuk ada kopi. Ada standarisasinya Ya, betul. untuk sebuah kafe. Ya, ini juga bagian dari promosi Rumah Sakit Atma Husada agar mereka bisa datang ke sini melihat bagaimana wajah baru Rumah Sakit Atma Husada sehingga ada takut lagi. Iya. Apalagi yang kita tampilkan di sini adalah ruangan di sini ada namanya guest house. Ini guest house ini. Oh, ada guest house-nya juga. Ya, ini guest house. Jadi orang Untuk mau makan di orang-orang sini yang jauh boleh, ya? iya. Untuk orang-orang yang Ya. dari daerah-daerah. Dari lain. daerah-daerah. Jadi nggak usah takut untuk kalian yang ada di luar daerah. Jadi bisa menikmati, silakan aja masyarakat yang mau menikmati kopi ya. Mau menikmati makanan yang disajikan oleh masyarakat di sini. Ada di situ di depan tuh saya lihat yang sudah dibuat itu roti ini. Roti. Iya. Kemudian mungkin ada bakso, ini ada rombongnya juga sudah ada ya. Tadi saya lihat begitu menyeluruh pelayanannya ada MMPI. Tadi Ya. saya lihat berarti juga untuk yang Pemeriksaan kesehatan untuk ini para pejabat para pejabat ya. yang Jadi mau benar-benar menyeluruh. menjadi anggota dewan, yang mau menjadi anggota Kalau untuk legislatif sekolah dan nih, termasuk dokter, sekolah. Kan, kalau untuk masuk kedokteran biasanya kan ada nih tesnya Iya. MMPI. Jadi bisa juga ke Bisa. sini ya dokter ya. Banyak yang ini yang mereka Pegawai negeri itu kan ada juga tesnya. untuk jadi pegawai negeri yang CPNS juga ke sini. Kita sudah kerjasama dengan BKD, Ya. kemudian BKD Kabupaten Kota juga kita tesnya ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya jauh ya kita kirim tim. Dan Makanya tidak melulu orang gangguan jiwa di sini. Iya, betul. Jadi mohon paradigmanya difahami ya, harus kita dirubah ubah. gitu. Dan sebenarnya kan stigma itu kan awalnya dari kita. Betul, Karena betul. kita yang belum mau berubah. Nah, kita harus merubah semuanya ini yang ada di Atma Husada ini. Dan akhirnya orang berbondong-bondong ke sini. Dan benar-benar dari hulu sampai ke hilir saya lihat benar-benar dengan mata kepala saya sendiri semuanya Iya. dirubah. Betul. Bahkan para medis dan karyawan-karyawan sikapnya sangat berbeda ya dokter. Kan kesannya kalau mohon maaf ya Iya. kalau pemerintahan biasanya kita agak takut karena takut tidak ramah. Ternyata tidak, ketakutan itu tidak ada di sini. Jadi tahun depan ini tahun ekspansi Rumah Sakit Atma Husada ya. Konsolidasi sudah. Jadi kita kuatkan organisasinya, kita kuatkan manajemennya, Agak menggelidik. tata kelolanya. Nah, sekarang ekspansi, termasuk ini kan sudah ekspansi nih. Iya. Ini muncul itu kan bukan karena ide satu orang, tapi ide semuanya. Salah satunya ya kesan kumuh oleh masyarakat menyampaikan, dok kenapa ini nggak bisa dibantu untuk, akhirnya kita bantu. Ya
dalam arti kita bantu ininya, sarananya. Kemudian mereka sini ya tentu saja harus ada standarnya, kemudian juga air listrik ya harus yang bayar gitu ya. Termasuk ada sewanya karena ini kan tidak mungkin kita gratis gitu. Memberikan kail ya. Tidak juga Insya Allah banyak karena kelihatannya banyak orang sudah ke sini ya. Dan yang ini yang baru buka juga saya lihat meningkat omsetnya gitu ya. Sehingga kita juga memberikan kesejahteraan ke rumah sakit ya. Pemasukan rumah sakit juga ada. Dulu ini kan seperti apa ya? Yang tidak dimanfaatkan betul-betul hanya padahal spotnya sangat bagus sekali di depan jalan persis. Kira-kira ya harapannya masyarakat juga bisa menikmati lah di sini sangat nyaman ya. Yang jauh-jauh juga nggak usah. Dulu itu kan banyak keluhan dari masyarakat. Saya yang bawa nganter pasien ini dari Sangatta, saya nganter pasien dari Mahulu, kemudian saya harus kemana ini? Masa keleleran di situ ada. Kemudian untuk makan di sini sediakan. Jauh kita mau menengok harus perjalanan lagi ke sini. Jadi yang menyediakan juga masyarakat bukan kita untuk makan. Jadi hidup ininya ekonomi di sini. Konsolidasi. Minimal memberikan ruang untuk bersama-sama membangun rumah sakit Atma Husada gitu. Biasa. Karena kan masyarakat merasakan kalau misalnya nggak dilibatkan kan merasa kami ini enak di rumah sakit Atma, pasiennya banyak, kami yang terpinggirkan gitu. Nah, sekarang dengan adanya ini ada Pak RT kemarin dari 2 juga sudah bekerja sama dengan kami untuk warganya gitu. Iya. Kira-kira begitu. Kita menunggu ini belum selesai ini. Dan kita sudah ada di Kopi Klinik, salah satu kafe yang ada di Atma Husada Mahakam. Ya kita menghimpun juga dari masyarakat ini. Dari masyarakat yang melihat kok ada bangunan yang awalnya kan untuk gazebo untuk pasien. Cuman karena kita sudah pindahkan ruang perawatan nafsa yang di belakang, ini kan jadi tidak difungsikan. Banyak yang talenta bisnis yang datang ke saya, Pak, bolehkah ini kita kerjasama? Oh silahkan. Ini malah menguntungkan buat rumah sakit dan masyarakat ya. Yang sore, pagi, malam, ini kan sampai jam 1 malam ini. Oh sampai jam 1 malam? Iya. Oh, iya. Jadi kita nikmati yang menunggu. Kira-kira begitu. Para medisnya juga bisa kalau ngantuk-ngantuk. Sudah banyak ya ini dokternya ke sini sudah ya. Oh iya. Iya. Para dokter terutama dokter jaga malam. Jaga. Biar nggak ngantuk. Dan ada kopi apa Mas yang barista. Ini kopi yang paling enak apa? Yang paling enak apa ini Mas barista? Kopi krim Toraja ya. Wow ya. Mantap. Ya. Biasanya cewek pesan lebih soft ya. Ini kita nikmati kopi ya. Kita nikmati kopinya. Terima kasih Mas barista. Saya rasakan dulu. Ya. Jadi ini di closing ya habis ini. Luar biasa mantap. Bang. Aman. Mantap. Jadi ada recommended orang datang ke sini ya? Oh iya, jangan lupa jadi mampir ke sini. Klinik Cafe bisa dibuka untuk umum ya. Sampai jam berapa Mas barista? Jam 1 malam. Kalian bisa ngopi-ngopi cantik dan manja boleh di sini. Ajak teman-teman, rekan bisnis. Tempatnya strategis dan nyaman sih, sangat nyaman. Nanti kalau sudah penuh dengan tempat duduk menjadi tempat yang nyaman. Terima kasih sekali Pak Direktur, saya diantar untuk jalan-jalan hospital tour. Terima kasih sekali. Saya benar-benar merasakan bagaimana hospital tour yang sebenarnya dan ini benar-benar merubah paradigma kita sebagai rumah sakit bukan tempat yang menyeramkan, melainkan banyak kebutuhan yang bisa kita penuhi di sini, kebutuhan jasmani dan rohani kita.
Terima kasih Direktur. Semoga Bu Eni, mudah-mudahan sukses. ke depan rumah sakit juga tetap mengembangkan layanan yang terbaik Ya. untuk Dan insya masyarakat. Allah, saya masih boleh kesini Ya, lagi boleh, kan? silakan, Kalau silakan, proses silakan. pembangunannya. Ya, ya sampai ketemu ya. Ya. Boleh saya tinggal ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.